Ya, kita masih nafas, bisa bernapas, dan masih gratis pula ya, dan selalu gratis ya napas Tuhan ya. Bayangkan kita disuruh bayar ya untuk setiap napas yang kita hirup, langsung miskin kita. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan kan, kita masih bisa hidup. Morning by morning, new mercies I see. Menarik ya. Oke, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Great Controversy 594. Great Controversy 594, oke. Before his crucifixion, sebelum penyaliban juru selamat kita. Before crucifixion, juru selamat kita menjelaskan kepada murid-murid bahwa dia akan dibawa ke kematian, akan mau dibunuh gitu kan, mau dibunuh, and to rise again from the tomb, dan bangkit kembali dari kubur. Oke. Dan malaikat-malaikat waktu Yesus bicara ini menjelaskan ke murid-murid misinya adalah dia mati dan bangkit kembali, malaikat-malaikat ada di sana untuk mengimpress perkataannya di pikiran dan hati murid-muridnya. Jadi waktu Yesus bicara, mantap sekali ya. Dia bicara, dia jelaskan misinya. Bukan hanya sekali ya, dia jelaskan berulang-ulang gitu. Ada 3 kali yang minimal di Alkitab dia jelaskan tentang misinya kepada murid-muridnya. Dan kita tahu Yesus ini guru yang paling mantap kan di Alkitab ya. Di sejarah dunia ini tidak ada guru yang paling mantap selain Yesus ya. Dialah the best nomor 1. Dan dia guru nomor 1 nih. Dan bukan hanya itu, setiap kali Yesus ngomong, ada malaikat, angels ada di sana untuk mengimpress supaya perkataan Yesus ini nggak berlalu gitu aja, nempel di murid-muridnya punya pikiran nih, pikiran dan hati ya. Harusnya murid-murid mengerti nggak nih misi dari Yesus? Harusnya murid-murid mengerti nggak nih? Gimana yang lain? Udah Yesus guru paling mantap, ada malaikat-malaikat pula yang membuat perkataan Yesus ini diimpress. Harusnya murid-murid ini sadar betul nih dan nggak akan kecewa, nggak akan jatuh, karena sudah paling mantap nih. Tapi ada kata but ya. Aduh, kalau ada kata but ini jadi anti klimaks. Udah mantap, tapi ada tapinya nih. Tapi the disciples were looking for temporal deliverance from the Roman yoke. Ternyata yang mereka cari temporal. Udah mantap-mantap, Yesus guru paling mantap. Terus ada pula malaikat-malaikat untuk meyakinkan mereka, untuk mengimpress mereka. Dalam pikiran mereka masih ada temporal deliverance. Mencari yang temporal ya. And they could not tolerate, tidak bisa membayangkan suatu pikiran bahwa dia yang mana harapan mereka semua dipusatkan harus menderita kematian yang sangat hina, mengerikan. Oke. Yang mereka nggak sadar bahwa ini misi Yesus, sudah dijelaskan berkali-kali, malaikat ada di sana, tapi mereka didapati tidak mengerti pada saat krisis datang kan. Kenapa? Karena sebelum krisis datang, ini di pikiran mereka. Temporal deliverance. Bukan yang sifatnya kekal ya. Fokus mereka bukan yang kekal, tapi yang temporal. Kita
baca ayat ini ya. 1 Korintus. 15. Oke, bentar ya, kita copy dulu ya. If in this life only, kalau dalam kehidupan di sini saja nih, ini kehidupan probation ya. Probation yang singkat sekali ya, yang sangat singkat. Kita bergantung, berharap pada Kristus. Kalau kita cuma mengharapkan Kristus pada saat kehidupan kita yang singkat sementara temporal di dunia ini saja, kita adalah yang paling, di antara semua manusia yang paling miserable. Paling miserable, blind, poor, naked, wretched ya. Wahyu pasal 3 ya. Apa ini miserable? Orang paling malang. Orang-orang yang pikir temporal, yang mengandalkan Kristus, berdoa sama Tuhan. Tuhan, gimana ya makan kita hari ini? Tuhan, gimana ya kehidupan hari-hari kita ini? Masa depan kita di dunia ini? Wih, itu miserable ya. Orang-orang yang nggak pikir Kristus aja udah miserable. Oke. Masih udah pikirkan Kristus, tapi hanya pikirkan kehidupan probation, ini miserable sekali ya. Dan murid-murid miserable sekali nih. Miserable, poor, blind, naked, wretched ya. Karena mikir temporal. Temporal deliverance of Roman yoke. Nggak pikir perkara-perkara kekal ya. Nggak pikir bahwa sebenarnya tujuan Yesus datang bukan temporal deliverance yang mau dilakukan kan. Eternal deliverance. Bebas dari perbudakan dosa. Harus mati di kayu salib. Kalau nggak lewat situ, nggak bisa. Nah, udah Savior-nya mantap, Angels-nya mantap. Mereka nya nggak mantap. The words, firman-firman yang seharusnya mereka butuhkan, dibutuhkan untuk diingat, were banished from their minds. Banished itu hilang, banyak dari pikiran mereka ya. Sudah hilang. Aduh, gawat sekali. Yesus saja yang secara fisik gitu kan, bicara ini, ada malaikat-malaikat di sana, masih bisa hilang loh dari pikiran mereka. And when the time of trial came, ketika masa pengujian itu datang, time of trial, ketika mereka akan diuji, it found them unprepared. Mereka didapati nggak siap ya. Didapati nggak siap waktu time of trial. Firman yang harusnya mereka ingat, hilang semua dari pikiran mereka, seperti nggak pernah masuk. The death of Jesus has fully destroyed their hopes. Kematian Yesus menghancurkan secara penuh, fully, harapan mereka. Harapan mereka apa? Harapan yang ini ya, temporal deliverance. Yesus kalau bisa jadi raja di dunia ini, gitu kan. Hancur mereka punya pengharapan, seperti sebagaimana Kristus seakan-akan nggak pernah amarkan mereka. Diamarkan berkali-kali, tapi firman-Nya hilang. Ada malaikat juga yang berusaha meyakinkan mereka, hilang dari pikirannya mereka. Sama seperti Yesus nggak pernah ngomong apa-apa. So, in the prophecies of the future is open before us, as plainly as it was open to the disciples by the words of Christ. Demikian, nubuatan-nubuatan yang kita sudah pelajari ya, yang akan terjadi di masa depan, is open before us, sudah dibuka. Sangat jelas ya, bukan dibuka secara masih tertutup, masih di-sealed, masih nggak ada yang mengerti. Ini sudah sangat jelas sih. As plainly as. Yesus kasih tahu tentang misinya ke murid-murid, jelas. Nubuatan-nubuatan yang menuju ke akhir zaman,
peristiwa-peristiwanya, apa yang akan terjadi, jelas juga. Sama seperti murid-murid dibukakan pada murid-murid oleh firman Kristus. Ya. Sangat jelas. Bahkan kita percaya juga bahwa ada malaikat-malaikat yang membuat kita diimpress setiap kali kita dengar setiap pekabaran ini kan. Setiap kali kita Bible study, setiap kali ini ada malaikat-malaikat. Tapi permasalahannya masih ada ini nggak nih? Ini gawat sekali nih. Gawat sekali ya. The events connected with the close of probation. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan close of probation, tutup pintu, dan work of preparation for the time of trouble are clearly presented. Nah, kalau clearly presented, seharusnya seperti murid-murid ya. Harusnya jelas gitu. Tidak perlu jatuh pada saat time of trial, pada saat time of trouble. Sudah jelas. Tapi ada tapinya lagi, ada tapi. Kalau ada tapi, rasanya gimana gitu ya. But multitudes. Multitudes ini golongan orang banyak kan. Multitudes. Orang banyak. Have no more understanding of these important truths. Tidak mengerti important truths ini, pekabaran kebenaran yang sangat penting ini. Sama seperti mereka nggak pernah di-reveal. Diungkapkan. Satan watches to catch away every impression. Setan berusaha untuk mengambil, setan tuh kayak lagi menonton ya dibilang. Nonton, jaga-jaga kan. Waktu kita lagi Bible study begini, setiap kali kita Bible study, setan tuh lagi lihat-lihat tuh, ngintip-ngintip, berjaga-jaga. Nanti waktu sudah kelar, dia siap-siap mau catch away. Dia ambil nih setiap impression yang sudah ada malaikat Tuhan mau impress ke kita kan. Dia mau ambil setiap impression yang bisa membuat kita jadi wise unto salvation. And time of trouble will find them unready. Mari kita gambar berikut ini ya. Kita mau gambarkan sesuatu. Oke. Jadi before his crucifixion kan. Before his crucifixion ya. Kalau ini adalah salib. Ini adalah time of trial mereka. Time of trial. Okay. Trial. Dan Yesus kasih tahu akan apa yang terjadi di sebelum salib kan. Before his crucifixion. Di sini nih. Di sini dia kasih tahu misinya kan. Dia kasih tahu pekabaran itu bahwa dia akan mati sebelum salib ya. Sebelum salib. Oke. Dan kita mau lihat ya. Kita mau lihat cerita tentang itu. Oke. Matius 16 ayat 13 ya. Matius 16:13. Ketika Yesus datang di coast of Caesarea Philippi, oke. Di mana ini Caesarea Philippi? Ini adalah dulu ya. Sebelum namanya Caesarea Philippi namanya Penium. Nah, ini ya. Penium. Daniel 11 ayat 13 sampai 15 ya. Penium. Caesarea Philippi. Dan ini ada kata V, ini menarik sekali ya. Menarik sekali ini Pi. Philippi. Dan Philippi ini, Pi adalah golden ratio. Golden ratio. Ini biasa untuk arsitektur, untuk segala macam bidang ya. Dan itu ukurannya adalah 1,618 ya. 1,618. Oke. Philippi, Pi. Dan namanya Penium. Zaman dulunya Penium. Apa yang dia tanya di sini? Apa yang cerita di Penium? Oke.
Ini cerita Eupenium ya. Oke. He asked his disciples. Dia berkata tanya ya pada murid-muridnya. Menurut orang-orang, whom do men say that I the Son of Man am? Menurut orang-orang, siapa sih sebenarnya saya, yaitu Son of Man? Lalu ada yang bilang John the Baptist, ada yang bilang Elias, ada yang bilang orang lain ya, ada yang bilang Jeremia, ada yang bilang salah satu dari nabi-nabi. Terus Yesus tanya lagi kepada murid-muridnya, but whom say ye that I am? Tapi menurut kamu, siapa sih saya? Lalu Petrus jawab nih, Simon Peter menjawab dan berkata, thou art the Christ. Christ ini anointed ya, Messiah atau anointed, yang diurapi. Oke, Thou art Christ, yang diurapi sesuai dengan nubuatan Daniel 9:24-25 ya. Kamu yang diurapi, the Messiah, the Prince ya. The Son of the Living God, Son of the Living God ya. Anak dari Bapa yang hidup ini. God, the only true God yang hidup. Mantap sekali. Mantap sekali ya jawaban Petrus ya. Dan kalau Petrus salah jawab, Yesus akan bilang, bukan gitu Petrus. Bukan gitu ya, salah ya. Saya bukan Christ, saya bukan Son of the Living God. Itu kalau Petrus salah kan. Nah, tapi jawaban Yesus menjawab dan berkata pada Petrus, blessed are thou, diberkatilah engkau, Simon Bar-Jona. Simon anak Jona ya. Bar itu anak ya, anak dari Jona. Anak dari Jona, Simon anak Jona. Karena bukan flesh and blood yang menyatakan ini padamu, tetapi my Father which is in heaven. Nih, mantap sekali ini. Simon Bar-Jona. Simon Bar-Jona. Apa arti Simon? Simon ini artinya di Strong Concordance ya. Dia G4613. Ini Simon ini kan bahasa Hebrew ya. Dan Hebrew-nya tuh H8095 ya. H8095 itu adalah hearing meaning-nya ya. Mendengar. Wih, mendengar nih. Jadi Simon itu artinya hearing, mendengar. Apa yang dia dengar? Apa yang dia dengar? Jonah ya. Jonah artinya a dove. Merpati. Apa pula nih? Ada dove. Kita ingat cerita ini ya. Kita ingat cerita di mana Yesus dibaptis kan. Ini Kaisera Filipi. Oke. Dan ini di mana Yesus dibaptis tahun 27 kan. Baptism. Oke. Kita hapus dulu supaya lebih mantap. Baptism of Christ. Oke. Tahun 27 ya, baptism, Caesarea Philippi, cross, oke. Dan kita tahu di sini ada dove yang turun kan? Dove. Oke. Dove. Oke. Ada dove yang turun sebagai simbol kelemah lembutan dan tabiat Kristus kan? Roh Tuhan turun, oke. Roh Bapa. Serafil. Nah, dan ini yang Simon dengar ya. Dan dia percaya ini. Dia percaya ini siapa Yesus, dia percaya siapa misinya karena dia dengar ini. Dia percaya ini. Hearing the message of dove yang turun. Dan ini adalah simbol dari akhir zaman kan. Ini adalah simbol akhir zaman di mana ini ada closed door, pintu tertutup, time of trouble. Dan di sini adalah Caesarea Philippi, Panium, di mana Kristus
mengungkapkan, atau yang lebih kita familiar adalah Midnight Cry ya. Midnight Cry, dan ini adalah 9/11 yang merupakan ada Y-18 turun kan. Dan Simon Barjona, dia percaya Baptism of Christ yang merupakan simbol 9/11. Menarik ya. Dan 16-18, Golden Ratio, Matius 16 ayat 18. Filipi, pi, Golden Ratio, yang nilainya 1,618. Oke. Dan saya berkata padamu, thou art Peter, kamu Peter, dan upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini Kristus ya. Peter itu batu kerikil ya. Rock ini adalah Kristus, Christ. Dia akan bangun gerejanya di atas batu karangnya, itu Kristus. Dan gerbang hell tidak akan prevail against it. Banyak sekali yang cerita menarik di Panium ini. Panium ini kita tahu kata yang unik adalah pen ya. Pen. Apa yang kita tahu tentang pen? Ada panik, pandemic ya. Sebelum panik, pandemic, Nah. Dan kita juga tahu ada counterfeitnya Peter Pan. Pan ini adalah dewa yang setengah kambing setengah manusia ya. Amalgamation kambing dan manusia. Yang dia adalah dewa fornication. Dia ini suka main pipa untuk ada alat musiknya tuh pipa itu untuk menseduce manusia ya. Music, waduh, ada musik dibunyikan, ada musik. Waduh. Ini ada menarik ya. Sebelum bangsa Israel sampai ke Kanaan, ini sehubungan dengan musik ya, music. Karena kita jadi cerita si Pen ini jadi ingat musik ya. Sebelum bangsa Israel sampai Kanaan, ada satu kemurtatan besar ya, namanya Baal Peor. Dan ada anaknya, itu kita bisa baca di Numbers 25 ya, bilangan 25. Jadi ada dua pasangan ya, yang dibunuh, namanya Zimri. Dua pasangan yang dibunuh itu namanya Zimri dan Cosby. Oke. Cosby ya. Yang artinya adalah Zimri ini music, dan Cosby ini artinya false. Artinya false music ya. Dan kita tahu juga di Taman Eden suara dari si ular itu musical voice. Dan kita tahu juga di Daniel 3, kalau kamu dengar musik kamu harus tunduk ya. Itu sedikit cerita ya. Intermezzo. Kita iklan dulu ya. Nah, Peter Pan. Apa yang identik dengan cerita Peter Pan kalau kita yang sudah terkontaminasi dengan dongeng-dongeng ini? Kita tahu Peter Pan ini menculik anak-anak ya. Menculik anak-anak, dan dia punya statement adalah we never grow old. Tidak pernah tumbuh jadi dewasa. Tidak pernah dewasa ya. Tidak pernah makan strong meat. Ini counterfeit. Ini setan. Ajaran setan ini. Kamu nggak perlu lah makan strong meat gitu kan. Kita minum susu aja terus. Santai aja terus ya. Counterfeit. Oke. Ini dia ya. Nah, kita mau lihat ke gambar lagi ya. Kita lihat gambarnya lagi. Ini Panium closed door. Dan secara konsep kalau
kita pakai pola Matius 25 kan. Matius 25 konsepnya adalah ada Matius 25:1, Matius 25 ayat 1. Ini kan terjadi kan Matius 25:1 dan 25 ayat 5 kan. Terjadi di 9/11. Tutup pintu. Oke. Oke, ini pola sederhana ya. Dan kita tahu di akhir zaman setelah 9/11, setelah 9/11 kita tahu ada closed door di sini. Ada shut door. Daniel 12 ayat 1 untuk secara universal kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tertutup pintunya. Tertutup pintu. Dan sebelum Daniel 12 ayat 1 ada loud cry. Ini simbol midnight cry. Loud cry. Sebelum pintu tertutup ada loud cry. Dan kita tahu untuk Advent tertutup di Sandelo kan. Di Sandelo. Dan sebelum ditutup di sini, oke. Dan sebelum Sandelo ada midnight, oke. Midnight cry ya. Midnight cry. Dan ini namanya Penium. Sana ya, kita bagusin lagi biar lebih nikmat. Oke. Rafia. Ya, agak lumayan lah daripada yang tadi. Oke. Dan secara konsep sebelum ada pintu tertutup, dan kita tahu pintu tertutup bagi kita di sini sebagai priest, akan ada namanya fractal midnight cry ya. Bukan penium tapi pandemic. Nick di sini ya, coronavirus. Ada pandemi, kita lihat ada pandemic dan panic. Dan kita posisi kita sekarang di sini ya. Di situ posisi kita. Dan ini tutup untuk priest, Levites, Latinians. Oke. Mari kita kembali lagi ya ayat tadi. Ini Caesarea Philippi, Penium. Gimana Peter tahu nih, Peter tahu soal satu bagian dari misi Yesus ya. Di Midnight Cry dia tahu nih. Dia tahu bahwa dia Christ. Tapi ada yang dia nggak tahu nih ternyata. Ayat 21 ya, kita baca ayat 21 ya. Ini kita masa lihat dulu lah. Ayat 21. From that time forth. Sejak saat itu, setelah Petrus bicara itu ya, Yesus mulai mengungkapkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, dan menderita banyak hal dari elders, dari chief priest dan scribes akan dianiaya, dibitten Yesus,
dan akan dibunuh dan akan dibangkitkan lagi hari ke-3. Wah, jelas sekali nih. Statement Yesus udah jelas sekali. Crystal clear. Udah seperti sungai di Cipete, beningnya, ya. Jelas sekali gitu. Jelas sekali nih. Jelas sekali statement Yesus. Nggak ada apa ya. Ini plain sekali. Nggak dibikin simbol, nggak dibikin apa. Jelas sekali nih. Dan harusnya mengerti. Ada malaikat pula di sana untuk mengimpress mereka. Tetapi Petrus tiba-tiba, Petrus aja nih ngomong nih. Oh, udah mantep-mantep tadi Petrus nih. Mengerti misi Yesus. Dia ngomong begini. Dia rebuke Yesus. Kok kamu ngomong begitu sih Yesus? Nggak mantep tuh. Kamu harus mati. Be it far from thee. Be it far from thee. Kalau bisa jauh-jauh lah. Masa harus kamu dianiaya seperti itu? Masa kita harus lewatin penganiayaan karena kita mau bikin kerajaan di dunia ini? Lord, this not shall not be unto thee. Langsung Yesus berbalik ya dan merebuke dan berkata pada Peter, get behind me Satan. Get thee behind me Satan. Thou art in offense unto me. Semua yang tidak berasal, perkataan yang bukan berasal dari kebenaran ya, berasal dari iblis ya, berasal dari setan, adversary. For thou savors not the things that be of God, but those that be of man. Ini yang menyebabkan Peter jatuh ya. Ini salah satu yang menyebabkan Peter jatuh. Dia tahu sebagian misi Yesus, dan seharusnya dia tahu bagian nubuatan yang lain. Seharusnya dia tahu bagian nubuatan yang lain, karena Yesus ungkapkan kan. Ini kecuali Yesus memang nggak pernah ungkapkan. Wajar kalau dia nggak tahu. Tapi Yesus sudah ungkapkan. Tapi Petrus menolak untuk melihat apa yang Yesus ungkapkan. Dan akhirnya Peter kecewa ya. Kecewa. Dia jatuh. Fall. Kenapa? Karena menolak. Menolak untuk melihat apa yang Yesus ungkapkan. Dan kita, yang posisi kita sedang di sini, posisi kita sedang di sini, masih ada nggak satu bagian? Kita harus selidiki hati kita masing-masing kan. Apakah masih ada nih satu bagian yang mana kita menolak untuk melihat itu? Dan padahal kita sedang selangkah nih menuju closed door. Tanda zamannya sudah jelas sekali gitu. Tanda zamannya sudah jelas sekali. Dan kita bisa jatuh kalau masih ada temporal deliverance yang kita cari kan. Temporal deliverance, bahaya sekali tuh. Itu yang menyebabkan murid-murid fail melewati time of trouble di zaman mereka. Cross. Padahal Yesus datang ke dunia ini, dia tidak mencari early prosperity ya. Early prosperity. Yang dia cari adalah perkara surga gitu. Dia menjadi miskin supaya kita bisa diterima kekayaan hidup kekal kan. Okay. But seek ye first the kingdom of God. Cari dulu yang eternal nih. The kingdom of God. First itu pertama, terutama. First, terutama, dan pertama. Kingdom of God. Dan righteousness-nya. Jubah putih. Oke. Kingdom of God. Kingdom of heaven, jubah putih. Ini yang dicari pertama. Yang perkara-perkara surga yang kekal. Oke. Dan semuanya ini temporal. Akan ditambahkan padamu ya. Temporal ini. Secondary. Ini kingdom of God and his righteousness. Prioritas utama. Nomor 1. Oke.
Tapi Petrus dan murid-murid yang lain, ini dulu pertama. Ini entah nomor kesekian lah di pikiran murid-murid. Seek, oke. Kita mau tanya ya. Kita mau tanya ke siapa ya? Om Stanley lah, Om Stanley nih. Iya, Van. Om, kalau kita seek pasti dapat nggak? Pasti, Van. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Dapat, Om Sen? Iya, dengan Tuhannya. Oke. Kita mau tanya Om Johan. Om Johan, halo Om Johan. Apa bisa dengar Om Johan? Pagi, sahabat Ivan. Oke, kita mau tanya ya Om ya, sahabat-sahabat. Kalau kita mencari, pasti dapat nggak? Mas Ivan, kedengaran Van ya? Ya, kedengaran. Kalau kita seek, kita mencari, pasti dapat nggak, Om Johan? Pasti. Oh, pasti, yakin saya. Jadi asal kita Ya. cari, dapat ya? Iya, pasti dapat. Oke, semua setuju nggak tuh? Atau ada yang nggak setuju? Kalau mencari pasti dapat. Kalau carinya sungguh-sungguh dapat, Wan. Tapi kalau carinya sambil lalu, enggak. Itu bagus sekali ya, Om Gun ya. Wih, Iya. betul. Itu benar sekali, Om Gun. Jadi banyak orang cari, tapi kenapa nggak dapat? Karena nggak dengan segenap hati kan. Coba ya, kita baca ayatnya ya. Yeremia 29 ayat 13. And he shall seek me. Kamu akan seek saya. Kristus kan, righteousness kan. Kristus, kebenaran, righteousness. Kingdom of God. Semua tentang dia. And find me. Dan akan menemukan kalau ketika, ini kondisinya nih. When ye shall search for me with all your heart. You shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Itu kan ayat yang aku kasih papa. Kalau kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkannya. Itu enggak? Betul ya, menarik ya. Bener kan? Nah, Bener nggak? Ingat nggak? apa deh dua Ingat nggak ayat pertama yang aku kasih ke papa? Ayat pertama lagi. Benar. Betul ya. Artinya kalau nggak cari dengan segenap hati, nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Dan kita harus cari sebelum close door ya. Yesaya 55 ayat 6 ya. Familiar sekali ini. Seek ye the Lord while he may be found. Ada waktunya nanti nggak bisa ditemukan lagi ya. While he may be found ini waktu masih terbuka pintu. Dicarinya masih terbuka ya. Dan carinya harus sungguh-sungguh. With all your heart. Jadi kita cari sama pintu dibuka. Misalnya kita cari tapi nggak sepenuh hati ya. Masih 90%, 50%, 1%, sama aja ya. Oke. Kita cari. Pintunya masih terbuka, kita cari. Tapi nggak sepenuh hati. Nggak ketemu. Itu sama aja kayak udah pintu sudah tertutup, terus kita mau cari dengan segenap hati, sudah percuma juga, gitu kan? Carilah dengan segenap hatimu sekarang, waktu masih dibuka. Call ye upon him while he is near. Oke. Apa nih maksud he is near ya? Mari kita coba gambar lagi ya. Kita tahu ada namanya sanctuary. Oke. Sanctuary yang mana ini adalah yang menghubungkan kita dengan Bapa ya. Kita terpisah dari dosa kan, Yesaya 59 ayat 2 kan. Bukan karena dosa kita yang memisahkan kita dari Bapa. Oke. Ini tabut perjanjian, ini ada 7 kaki Dian. Ya, kita gambar seadanya ya.
Ini ada mesbah dupa. Entah apa itu ya. Salah kita gambar. Oke. Ini ada mesbah ukupan. Ini ada meja roti sajian ceritanya di sini. Lalu ini ada bejana pembasuhan, ada altar of sacrifice, ini kan. Yang bentuknya kebetulan kayak cross ya, nggak kebetulan sebenarnya, emang Tuhan rancang seperti itu ya. Dan ini semua adalah thy way kan. Thy way, oh God, is in the sanctuary. Thy way. Dan ini adalah Kristus bilang, I am the way. I am the way. Kristuslah jalannya. Thy way, oh God, is in the sanctuary. Ini semua tentang Kristus kan. Dan ini yang menghubungkan kita dengan Bapa. Anggaplah kita di sini. Bapa di sini kan Bapa kan. Father. Kita bisa sampai kepada Bapa karena ada sanctuary, karena ada Kristus yang bekerja di sanctuary kan sebagai domba dan imam. Artinya selama Kristus masih bekerja sebagai imam, kita masih bisa akses kan? Masih bisa near kan? Tapi kalau aksesnya sudah ditolak, sudah selesai ya, Kristus sudah selesai, dia akan apa? Kita nggak bisa akses lagi, nggak bisa seek lagi. Sudah tertutup. Konsep ya. Konsep sederhana sekali. Oke. Selama masih bisa ditemukan ya. Selama masih bisa ditemukan. Nah, call ye upon him while he is near. Nah. Mari kita ayat yang ke-7 sayang juga nih kalau dilewatkan nih, ayat 55 ayat 7. Bagus sekali nih ayat ini. Let the wicked forsake his way. Waduh. Biarlah orang jahat tinggalkan jalan yang dia sekarang lewat. Ganti jalan ya. Ganti jalannya. Jalannya tadi yang mungkin yang sebelah kiri, ganti yang sebelah kanan. Forsake his way. Ganti dengan thy way, O God, is in the sanctuary. I am the way, the truth, and life. Kan? Wicked, forsake his way. Dan biarlah unrighteous man his doubts, pikiran-pikirannya, rancangan-rancangan jahatnya ditinggalkan gitu, yang evil continually itu, oke? And let him return unto the Lord. Jadi misalnya sudah jalannya sudah salah, balik kembali tuh, putar balik, putar arah gitu ya, putar arah. Itu artinya converted kan? Converted itu tadinya menuju jalan kebinasaan, dia putar arah tuh. Tapi nggak cukup putar arah ya, kalau nggak jalan balik gitu, sama aja bohong gitu. Converted itu kita balik arah dan kembali ke rancangan Tuhan yang Tuhan rancangkan buat kita kan. Itu return. Putar balik. And he will have mercy upon him. Nah, Tuhan mercy kepada siapa? Orang-orang yang jahat, bertobat, dia akui dan tinggalkan dosanya kan. Tinggalkan jalan-jalannya, tinggalkan rancangan-rancangannya, berbalik. Itu yang mana Tuhan have mercy. Nah, dia tidak mercy kepada orang-orang yang dengan suka-suka gitu ya, bikin dosa dan tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Dan tidak mau berbalik. And to our God, for he will abundantly pardon. Ini sebelum pintu tertutup, waktu masih bisa diakses. Oke? Proverbs 28, 13. Oke. He that covered his sins, yang menutup-nutupi dosanya, yang menutup dosa tuh kayak gini nih. Contohnya, kita sadar kita buat dosa kan, entah dosa kita apalah ya. Contoh mencuri ya, kita misalnya ambil jemuran orang gitu kan, kita bilang nggak apa-apalah, nanti juga Tuhan ampuni gitu kan. Itu kita sedang membuat tameng bagi diri kita sendiri, tudung, oke? Kita cover dosa-dosa kita dengan
daun pohon ara. Dengan daun pohon ara. Shall not prosper. Tidak akan prosper. Tapi dia yang mengaku plus meninggalkan. Jadi mengaku bagus, tapi kalau nggak ada forsaken, itu tandanya kita masih cinta dosa kan, belum nggak mau meninggalkan. Kita akui dosa kita, menyesal kita, dan tinggalkan. Inilah orang-orang yang akan terima mercy. Nah, ini nih, Tuhan mersinya pada mereka yang tinggalkan, mengaku kan, dan tinggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Oke. Ini ayat sangat sayang ya kalau dilewatkan ya. Oke, mari kita lihat. Amos 8, 11, 12. Behold, the days come. Harinya akan datang. Lihat, harinya akan datang. Firman Tuhan. I will send a famine. Akan ada lapar di tanah, di daratan. Bukan lapar akan roti, temporal. Bukan haus akan air, temporal. But of the hearing the word of the Lord. Hearing. Kita tahu pendengaran akan firman Tuhan menghasilkan faith kan? Roma 10 ayat 17. Roma 10, 17. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God kan? Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Artinya kalau nggak bisa dengar firman Tuhan lagi, nggak ada faith kan? Nggak ada faith. Nggak bisa miliki faith lagi setelah sudah tertutup. And they shall wander, mengembara, from sea to sea, dari laut ke laut, dari utara ke timur ya, north to the east. Apa maksudnya nih north to the east nih? North to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord and shall not find it. Mau cari tapi sudah nggak bisa ya, run to and fro. Menarik kata-kata ini, run to and fro. Run to and fro, mau cari, mau seek sudah nggak bisa. Mau seek word of the Lord, mencari untuk dengar firman Tuhan, udah nggak bisa ditemui, sudah tertutup. Harvest is past, summer is ended, dan kami nggak selamat. Oke. Yeremia 8:20 ya. Yeremia 8:20 nggak selamat karena sama ini tolak. Yesaya 8:20 law and testimony. Oke, north east ya. Sayang juga dilewatkan di north east nih. North east. Oke. Jadi ada pekabaran yang namanya yang keluar dari east. Oke. Ini pekabaran yang disampaikan oleh 144 nanti ya. Pekabaran dari east dan north. Ini yang dicari-cari nih. Dan akan membuat trouble king of the north ya. King of the north. Oke. Pekabaran ini, pekabaran yang dari east dan north ini akan membuat dia trouble. Oke. Kita pernah ingat gak ada cerita Raja Utara juga yang trouble. Ada yang ingat gak tuh? Raja Utara yang trouble. Apakah ada yang ingat? Bobby mungkin, Tante Nuning, Om Stanley, dan yang lain-lain, Sonder, dan yang lain-lain. Apakah kita pernah ingat ada kisah? Ya, Beltazar. Oke, mantap. Tapi bukan itu yang kita cari ya. Walaupun dia trouble juga ya. Ya. Ada lagi. Oke. Ada lagi yang cukup yang kita mau mention ya. Bagaimana? Masih mau berpikir atau menyerah? Siapa? Cidong? Nebukadnezar. Bukan. Bukan itu yang kita mau cari. Kan itu ya. Oke. Ahab. Wih, siapa tuh yang bicara tuh?
Mary Bell. Oke, betul-betul. Ahab ya yang kita mau kejar ya. Ahab troubled karena pekabaran dari Elijah. Eliyah. Jadi ini ya kita kasih ayatnya ya. Ahab adalah raja Israel sebelah utara. Oke. And it came to pass when Ahab, king of the north, yang menguasai 10 suku, king of northern Israel, atau 10 suku, 10 pula. Dan dia menikah dengan Jezebel. Ahab ini suami dari Jezebel yang luar biasa ya. Luar biasa nih Jezebel nih. Corrupt church. Dan dia beraliansi dengan nabi-nabi Baal, false prophets. Dragon, false prophets, and beast gitu kan. Kombinasi 3 serangkai ya yang sangat harmonis. Dan ketika dia melihat Elijah, jadi Elijah ada bilang apa kepada Ahab? Selama 3,5 tahun tidak akan turun hujan. 3,5 tahun nggak turun hujan. Terus waktu itu kejadian nggak turun hujan, terus ketemu Elijah. Ahab bilang ke Elijah, kamu ya yang membuat Israel trouble. Kamu ya, rupanya ya, yang membuat Israel trouble, Elijah. Kekabaran dari kamu nih, yang membuat trouble. Padahal yang membuat trouble adalah 3 aliansi ini ya, yang menginjak-injak hukum Tuhan. Trouble. Oke, kalau kita tanya nih, semua bisa, kalau misalnya tahu jawabannya langsung jawab aja ya. Kalau misalnya biasa normal nggak ada hujan, normalnya normal turun hujan nih. Di awal musim, di akhir musim turun hujan, gitu kan? Terus tiba-tiba Elijah ngomong nggak turun hujan. Artinya ada apa tuh namanya? Kita bilang apa tuh namanya? Profesi, nubuatan. Bukan. Bukan itu ya yang kita mau cari ya. Biasanya hujan nih, normalnya hujan. Sekarang nggak hujan. Bencana. Seperti biasanya. Bencana ya. Bukan Tantan ini. Bukan. Siapa lagi? Perubahan cuaca, Ivan. Mantap sekali Om Johan. Perubahan cuaca ya. Climate change. Atau namanya climate change. Dan di Ahab tuduh Elijah pembawa climate change. Nah, mari kita sambil merefresh pikiran kita lihat ya. Kita lihat apa ya? Kita lihat agenda yang luar biasa dari United Nations ini ya. Oke, Sustainable Development Goals. Ya. Mantap sekali nih. Rancangan-rancangan temporal dari United Nations yang dibikin juga dengan papacy ya. Waktu 2015 kemarin, di mana Paus berdiri di Kongres Amerika Serikat dan United Nations, dan dibuatlah rancangan yang sangat luar biasa ini. Tidak ada poverty, kemiskinan. Mantap ya. Tidak ada kelaparan. Good health and well-being. Mantap sekali kesehatan ya. Quality education. Gender equality nomor 5. Mantap sekali. Gender equality setara ya, setara. Gender equality. Di hukum Tuhan ya, Hukum nomor 5 dibilang hormati ibu dan ayahmu, benar gak? Benar. Oke, apakah semua setuju? Hormati ibu dan ayahmu? Ayah dan ibu
Ayah dan ibumu ya. Kenapa nggak dibalik gitu? Karena Tuhan tahu ya, Tuhan mau tetapkan konsep bahwa Adam diciptakan pertama kan, Betul. baru Hawa. Adam is the head. Adam adalah kepala kan. Adam adalah kepala. Terus kalau kita lihat di hukum keempat, kamu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, urutannya gitu kan. Hambamu laki-laki, hambamu perempuan gitu kan, urutannya kan. God is in order. Artinya kalau yang endorse woman ordination sudah salibkan sahabat tuh ceritanya tuh. Karena di hukum sahabat jelas sekali. Dan kenapa nggak dibilang hormati orang tuamu kan? Karena Tuhan tahu di akhir zaman konsep orang tua ini akan rusak. Bisa orang tua itu bapak sama bapak, ibu sama ibu sudah rusak. Atau yang nggak tahu mau disebut apa gitu kan? Karena gendernya sudah nggak jelas gitu. Karena gendernya sudah nggak jelas, nggak tahu mau disebut apa. Jadi kalau kita misalnya ada kayak event-event gitu atau daftar apalah gitu kan yang nanya gender, ada form tanya gender. Sekarang bukan male and female lagi, ada juga not specified dan lain-lain ya. Gender equality agenda yang dari United Nations ya. Dan ini semua, kalau kita lihat temporal semua nih, mau bikin surga di dunia ini kan. Dan nomor 13 yang bagus sekali gambar ini, matanya satu gitu kan. Climate change ya. Climate action. Climate action. Climate action, gender equality. Dan kita tahu para pemelihara hari Sabat akan dituduh sebagai orang-orang yang bikin climate change. Oke, kita cari kutipannya ya, yang menarik sekali. Ini dia. March 18/1884, Event Herald, paragraf 8. Bagus sekali nih kutipannya nih. Angkanya juga bagus. Oke. March 18/1884, paragraf 8. The Lord has controversy with his prophet people in these last days ya. Tuhan memiliki kontroversi. Kontroversi ini artinya bertentangan kan? Kayak buku Great Controversy itu kan nama panjangnya Great Controversy between Christ and his angels and Satan and his angels, itu panjangnya. Kontroversi artinya bermusuhan, oke? Bertentangan besar, oke? Dan Tuhan bertentangan dengan yang mengaku sebagai umatnya, his prophet people, oke? In these last days, di akhir zaman lagi. Jadi ini nggak cerita, kalau these last days nggak cerita orang Yahudi lagi, nggak cerita Protestan lagi, ini Adventist kan, yang mengaku umat di akhir zaman, last days. Oke. Dan dalam kontroversi ini, men in responsible positions itu adalah orang-orang yang ada posisi penting ya, elders, pastors, itu men of responsible positions will take course directly opposite to that person by Nehemiah. Jadi akan mengambil jalan yang sama sekali bertentangan gitu, 180 derajat bertentangan ya dengan yang diambil Nehemia. They will not only ignore and despise the Sabbath themselves. Mereka tidak hanya akan ignore, mengabaikan dan merendahkan Sabat, but they will try to keep it from others by burying it beneath the rubbish of custom and tradition. Jadi mereka mau kubur terang tentang Sabat ini dengan custom and tradition, tradisi. Tetap bersahabat, cuma tradisi. Sehingga makna Sabat yang sesungguhnya itu sudah terkubur. Terkubur ya, jadi hidden treasure nih. Ada hidden treasure pula nih. Terkubur karena custom and tradition ya. In churches and in large gatherings in the open air. Jadi di dalam gereja-gereja, di perkumpulan-perkumpulan besar di outdoor ya, open air.
Ministers will urge, akan mendesak, pastors, ministers akan mendesak upon the people the necessity of keeping the first day of the week. Oke. Jadi ministers Adventist ya, nanti akan juga mendesak keeping the first day of the week. First day of the week. Yang mana kalau Protestan nggak usah disuruh-suruh lagi kan. Ya udah kebiasaan gitu kita ibadah hari first day kan. Katolik ngapain lagi, orang biasa kita juga ke gereja hari Minggu gitu kan. Ngapain didesak lagi, memang udah kebiasaan kita dari akhir kan. There are calamities. Ini kan ada bencana di sea and land. Ini climate change kan, climate change. Climate change. And these calamities will increase. Akan bertambah-tambah. One disaster following close upon another. One disaster, satu bencana, ada lagi yang menyusul yang lain. The little of conscientious Sabbath keepers. Little band, kumpulan kecil yang memelihara hari Sabat akan ditunjuk, dipointed sebagai golongan-golongan yang membawa amarah Tuhan kepada dunia karena mereka menolak Sunday. Karena menolak hari pertama ya. Little band of Sabbath keepers. Bukan mayoritas, hanya segelintir kecil, remnant, yang pelihara Sabat. Akan ditunjuk kamu nih, pembawa climate change. Seperti Elijah. Akan berhadapan dengan threefold union. John the Baptist hadapi threefold union. Herodes, istrinya Herodias, dan anak perempuan dari Herodias, mother of harlots ya. Itu ya, akan menghadapi mereka nih. 3 serangkai dengan suara yang harmonis. 3-3-nya mengeluarkan 3 roh najis ya. 3 roh najis. Dragon, beast, and false prophets akan menuduh kita ya. Kamu nih penyebab climate change, Elijah. Kamu ya Elijah. Behold, akan ada Elijah kan di akhir zaman kan. Apa tuh ayatnya tuh? Malaki 4 ayat 5 ya. 45 gila ayatnya. 45 ya. Malaki 45 di presiden ke-45 dan kita sepanjang sejarah kita hidup ya, nggak tahu ya, kita belum pernah lihat ya. Cuma Trump kayaknya ya yang baru ketika ada calamities dibikin National Sunday Prayer ya. Hebat sekali nih Pak Donald Trump, presiden ke-45 kita dan presiden ke-19 Republikan ya. Hebat sekali dia. Dan dibilang bencananya akan makin banyak kalau makin tambah parah bencana. Makin sering lah dibikin Sunday lo. Sudah dekat sekali ya, dekat sekali. Dan kembali lagi posisi kita sudah dekat sekali. Kita sudah lihat ini semua. Kita sedang berada di sini sekarang. Apakah kita masih apa yang sedang kita cari sama ini? Apa motivasi hati kita? Siapa yang bisa berdiri itu yang Tuhan mau cari. Siapa yang bisa bertahan? Siapa yang bisa bertahan lewati semua ini? Bertahan sampai akhir kan? Bertahan sampai akhir. Ya ini secara fraktal akhir kita di sini kan. Yang bertahan sampai kesudahannya. Linearnya di sini kan, Daniel 12 ayat 1 kan. Midnight adalah end secara fraktal buat kita. Dan kita sudah mau akhir. Kita sudah mau di akhir. Apakah kita sedang sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Apakah masih ada satu noda yang masih tersimpan di dalam kita? Itu yang harus kita renungkan setiap hari gitu. Kalau bisa, harusnya tidur kita terganggu kan. Kita pusing gitu, mikirin
Sebagaimana Nyonya White dengar pekabar William Miller dulu. Apakah masih ada dosa kita? Apakah masih ada yang kita simpan gitu kan? Yang membuat kita nggak bisa sampai bertahan sampai akhir. Itu yang harus kita cari sekarang. Apa yang dulu dipelajari bertahun-tahun, sekarang hanya sisa berbulan-bulan saja kan. Kata Ronu buat sudah dekat sekali. Hanya dalam waktu singkat kita akan dibawa secara pribadi ke hadapan dunia, ke hadapan pengadilan-pengadilan untuk mempertanggungjawabkan alasan iman kita. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah betul kenal Tuhan dari sekarang? Waktunya akan tiba, nggak bisa lagi nih. Nggak bisa lagi. Apa salah satu tanda kita tahu bahwa akses kepada hearing the word of the Lord ini sudah mulai ke arah femin? Ini yang sering kita bahas juga di waktu kita lagi review harian ya, review harian. Kita tahu bahwa biasa dulu kita kayak meeting 2 tahun sekali. Coronavirus. Kayak meeting jadi. Van, 2 kali setahun. Iya, 2 kali setahun. Betul. Ya, bukan. Betul, Ya, 2 kali setahun ya. Ya, betul. 2 kali setahun kita kayak meeting biasanya. Dan akses itu mulai dibatasi. Dan di waktu yang kita sadar nggak lama lagi, akses kita pada Zoom ini juga akan apa? Nggak bisa kita akses lagi. Nggak bisa kita akses lagi. Kita worship bareng-bareng seperti ini. Kita belajar firman Tuhan hari demi hari. Kita akan miss itu. Kita akan kehilangan ya. Yang biasa kita bisa, sekarang udah nggak bisa. Nanti nggak bisa. Akan hearing of the word of the Lord. Dan bahkan untuk belajar pribadi pun nanti akan semakin didesak lagi gitu. Dan kita selalu ingin belajar untuk jadi yang wise kan. Dan Alkitab bilang kalau kita mau jadi wise, kita harus belajar ke siapa? Kita harus belajar ke siapa kalau mau jadi wise? Tuhan Yesus, Van. Mantap sekali. Tapi bukan itu ya. Bukan itu yang kita mau cari ya. Gadis yang wise. Ya Tuhan Yesus kan gurunya. Ya, betul. Itu betul. Tapi ada lagi yang Alkitab bilang. Kalau kita mau jadi wise, kita harus belajar ke semut. Mantap kali, Bobby. Semut. Tadi ya. Proverbs 6 ayat 6. Ada 66 buku di Alkitab kan? 66 buku di Alkitab. Dan ada di meja roti sajian ada 2 tumpuk roti yang isinya 66 kan? Go to the end. Thou sluggard, hai kamu pemalas, miskin, buta, dan telanjang, miserable and wretched. Consider her ways. Perhatikan jalan-jalannya dan jadilah wise. Belajar dari semut. Apa yang semut lakukan? Dia tidak ada yang guide. Nggak ada yang guide, nggak ada yang suruh-suruh dia. Kamu harus lakukan ini ya, kamu gini ya. Dia tahu, meskipun nggak ada yang guide, meskipun nggak ada overseer itu yang ngawasi. Jadi misalnya kita ya, ada yang ngawasin kita lah, misalnya orang tua kita. Ada orang tua kita, nggak ada orang tua kita lihat kita bebas adi kita. Gitu ya. Mau rame-rame, mau sendiri, nggak ada yang ngawasin, bebas adi. Oke? Atau lakukan kewajiban tanggung jawab kita ya, overseer, ruler, nggak ada yang memimpin ya. Tetap dia apa? Cari. Dia cari. Apa yang dia lakukan? Provided her meat in the summer, okay, and gather her fruit in the harvest. Ini secara dalam konsep yang lain ya. Walaupun kita tahu di ayat lain summer dan harvest itu simbol closed door, tapi ini another simbol gitu. Ini dalam konteks ini, summer ini adalah waktu di mana kita masih bisa kumpulkan makanan, dan winter itu adalah closed door, di mana nggak bisa kumpulkan makanan lagi.
Dan semut, nggak ada yang tuntut ya, kumpulkan makanannya. Waktu selama masih bisa ditemui, waktu selama masih bisa. Masih bisa diakses. Kumpulkan, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Oke, nggak bisa lagi ya. Dan sekaranglah waktunya kita untuk mau cari. Segala yang kita butuhkan untuk mengerti, sekaranglah waktunya kita belajar untuk mengerti. Sekaranglah waktunya kita untuk mau kejar. Apa yang harus kita perlu kejar sekarang. Bagaimana kita harus cleanse kita punya diri daripada noda-noda kita. Sekaranglah waktunya. Ini, today, if thou, kalau kamu mendengar suara Tuhan hari ini, kita dengar suara Tuhan hari ini, jangan tunda-tunda. Today. Today. Ya. Oke. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa dikuatkan ya. Semoga bisa dikuatkan kita. Kita kembalikan ke Sonder ya. Puji Tuhan, Ivan. Oke. Terima kasih banyak. Yo. Terima kasih, Ivan. Makasih, Ivan.